Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga hari ini kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan dapat belajar dengan baik. Nah, sebelum memasuki pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini kita akan belajar hadis dari Hakim bin Hizam. Namun, sebelum kita memasuki pembahasan tersebut, apakah kalian masih ingat dengan hadis memberi lebih baik daripada meminta? Ayo, siapa yang masih ingat? Sudahkah kalian memberi? Nah, orang yang memberi lebih utama dibandingkan orang yang meminta. Jadi, bagi kalian yang memperoleh banyak harta, harus diamalkan bagi orang yang membutuhkan. Dan Islam tidak menganjurkan hidup dari belas kasihan orang lain. Atau dengan kata lain, Islam tidak menyukai pengangguran dan mendorong manusia untuk berusaha. Ketika kita meminta-minta, maka Allah akan membukakan pintu kemiskinan atas dirinya yang meminta-minta. Baik, kita masuk ke pembahasan hari ini tentang hadis Hakim bin Hizam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nafasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu an kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa mayassara ala musirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhih, yang artinya dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melepaskan dari seorang muslim satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan di dunia, niscaya Allah akan melepaskan dia dari kesusahan-kesusahan di hari kiamat. Dan barang siapa memberi kelonggaran kepada orang yang susah, niscaya Allah akan memberi kelonggaran baginya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah menutupi aib dia di dunia dan akhirat. Dan Allah selamanya menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Nah, hadis ini mengajarkan kita sebagai umat muslim untuk selalu memberi pertolongan kepada orang yang harus kita tolong. Dan kita juga harus menutupi aib orang lain. Dalam hadis tadi juga terdapat 4 poin penting. Yang pertama adalah membantu kesusahan sesama muslim. Di dalam Al-Quran, surah Muhammad ayat 7, yang artinya, hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Nah, jika kita menolong sesama, maka Allah akan menolong kita ketika kita sedang dalam kesusahan. Yang kedua, memudahkan kesulitan orang lain. Ketika seseorang mendapat masalah, kita sebagai umat muslim membantu memberikan solusi meskipun ia sendiri tidak dapat mengatasinya. Nah, dengan cara seperti ini, orang yang mendapat masalah pasti akan melonggarkan kesulitannya. Lalu yang ketiga,
menutupi aib orang lain, dan mencegah orang berbuat dosa. Kita sebagai umat Islam wajib menjaga aib orang lain. Nah, ketika kalian mengetahui aib seseorang, maka kita harus menutupi. Jangan menyebarkan ke orang lain, karena orang yang memiliki aib pasti akan malu apabila aibnya disebar. Lalu yang keempat, Allah akan menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Ingat, kita sebagai orang muslim harus menolong orang lain. Ketika kita menolong orang lain, Allah akan menolong kita juga ketika kita sedang kesulitan. Nah, tugas hari ini membacakan hadis dari Hakim bin Hizam beserta artinya. Kalian bisa kirim dalam bentuk video lalu kirim ke grup. Jika ada yang belum dipahami bisa ditanyakan ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.